ini yang sangat menarik ya. Saya itu kan tipe orang yang penasaran ya. Tipe orang penasaran. Jadi ketika ini masih semester awal gitu. Ketika teman-teman beribadah ya. Bisa ya kita bilang. Nah, itu saya dulu nggak pakai hijab ya ketika S1. Jadi saya ikut misa begitu. Hai Edu People, welcome back to Edu Talk by FKIP UKWMS. Dan kali ini kita kedatangan tamu Bu Tari. Hai Edu People, perkenalkan nama saya Tri Lestari, biasa dipanggil Tari. Saya dari S1 Pendidikan Fisika UKWMS. Ya, ada yang masih ingat nggak prodinya FKIP ada berapa? Hayo. Nah, ini adalah salah satu prodi yang paling senior ya, Bu Tari ya, program studi pendidikan fisika. Nah, boleh dong Bu Tari kita kenalan ini karena kita sama-sama dosen muda nih ya ceritanya ya, muda dong. Muda lah. Kita kenal itu tahun 2013 2014 ya kalau nggak salah ya. Dan waktu itu Bu Tari ini sudah menjadi asisten di salah satu laboratoriumnya FKIP Edu People. Namanya adalah Laboratorium Praktek Keguruan ya atau LPK. Nah, jadi biasanya saya manggilnya sih nggak Bu ya, agak tua ya. Jadi ya saya manggilnya Kak, boleh ya Kak Tari ya? Oke, ya Kak Tari boleh dong diceritain lebih dalam lagi nih atau lebih jauh. Awalnya tuh Kak Tari gimana sih background studinya? Oke. Dari mana nih TK? Dari lahir mungkin. Dari lahir boleh. boleh. Oke. Jadi dari TK, SD itu di daerah rumah, dekat-dekat rumah itu di SD dekat Kodam juga karena rumah saya kan daerah berarti Kodam. Suka jajan. Ya, banyak jajanan di SD Putra Wijaya situ. Kemudian SMP di SMP Negeri 21 daerah Jambangan. Kemudian SMA-nya berdekatan dengan SMP, SMA Negeri 18. Jadi masih satu wilayah. Kemudian saya S1-nya di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kemudian lanjut S2 di Universitas Negeri Surabaya dan S3 juga di Universitas Negeri Surabaya. UNESA ya berarti. Oke. Nah, ini kalau dari TK-nya, SD-nya tuh di daerah deket rumah gitu ya Kak Tari ya. Terus kemudian SMP, SMA juga mungkin nggak terlalu jauh dari rumah? Lumayan. Oh lumayan. 5 kilo lebih lah. Nah sekarang setelah SMA gitu ya sudah beberapa sekolah mungkin negeri ya. Terus kemudian ke S1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ini menarik nih ya Edu People. Kok bisa masuk di sini atau awalnya itu taunya dari mana? Oh ya. Jadi dulu itu saya ikut namanya dulu itu PMDK atau SNMPTN, tapi sekarang kan namanya sudah berubah jadi SNBP dan UTBK. Ya. Jadi waktu dulu itu saya juga mendaftar ke universitas negeri, jadi ke ITS juga. Saya kan senangnya robotik ya, jadi PENS dulu awal itu buka, saya juga mendaftar, kemudian daftar di UNESA juga, kemudian UNER juga. Tapi karena entah kenapa ketika tes itu saya kok nggak ada semangat sama sekali. Oh, ini pada saat tesnya berarti. Pada saat tesnya. Entah kenapa nggak tahu. Ada angin apa? Nah, itu nggak dapat wangsit itu. Oh iya. Oke. Nah, itu kemudian sebelum pengumuman itu ibu saya itu ada teman ibu itu menyampaikan ya harus cari cadangan, jangan menunggu dari negeri aja diterima, kalau nggak diterima bagaimana. Akhirnya temannya ibu itu merekomendasikan ke Universitas Katolik Widya Mandala. Kemudian saya sama ibu langsung besoknya ke
kampus WM yang ada di Dinoyo. Kemudian kami tanya-tanya tentang pendaftaran dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya ini senangnya berhitung ya. Jadi bukan senang ke fisikanya, tetapi senang berhitung, senang matematika. Awalnya mau ambil matematika juga, tapi kan harus ke Madiun. Iya. Nah, akhirnya disarankan fisika aja, sama-sama menghitungnya. Iya, betul. Akhirnya sama ibu ya wis ambil ini aja. Gitu. Sudah kita kirim persyaratan dan lain sebagainya. Nah, sebelum pengumuman SNMPTN begitu, selisih 1 hari, saya ditelepon dari pihak universitas bahwa saya mendapatkan beasiswa selama 4 tahun. Jadi, selama 4 tahun full. 4 tahun, wow. Nah, itu ternyata diambil dari nilai raport. Nah, kebetulan nilai raport saya itu 85 ke atas. Wah. Bu, yang exact dong, 90 apa 100? Nggak sampai ke sana. Oh iya. Ya, jadi kemudian besoknya kan pengumuman dan kebetulan nggak lolos juga. Akhirnya saya pikir lagi, ditawari ibu sih mau daftar yang mandiri Kami ini ekonominya juga pas-pasan. Iya. Jadi saya mikirnya kalau mandiri itu biayanya lebih besar lagi. Nah, ini sudah ada tawaran mendapatkan beasiswa 4 tahun ya wis nggak usah merepotkan orang tua lagi, nggak usah bingung-bingung nyari uang lagi. Di sini ada beasiswa ya wis diambil itu. I see. Berarti awalnya dari rekomendasi, kemudian dengan berbagai proses yang lain gitu ya Kak Taria, akhirnya bisa mendapatkan beasiswa 4 tahun ya, berarti 8 semester full Edu People. Wow. Terus mungkin ini suatu hal yang jarang ya sebenarnya, kok bisa suka matematika, itu juga menarik nih. Banyak orang, mungkin Edu People juga salah satunya gitu ya, nggak suka matematika tuh, aduh belajarin apa mau gitu ya, tapi kok bisa suka gitu? Iya, dulu karena terbiasa mungkin ya, SD, jadi di SD itu saya diikutkan ibu sempoa. Jadi di sekolah yang ngitung ini ya dengan cedak ya. Di sekolah itu kan ada kayak ekskul begitu. Nah, itu diikutkan sempoa. Jadi kan dilatih juga untuk mental begitu kan. Jadi menghitung nggak pakai gini begitu, tapi langsung dari pikiran kita. Nah, itu terbawa sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih kalau melihat angka itu kayak otomatis langsung dihitung. Ini berarti belanjanya juga jago ya Edu People ya, karena langsung menghitung. Iya. Makanya kalau stres itu lihat angka-angka di supermarket itu seneng. Apalagi kalau ada merah-merah diskon. Bener itu. Oke. Nah, itu soal matematika. Sekarang soal univnya ini ya. Kita tahu nama kampus ini adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pernah nggak sih terbersit mungkin ya pada saat awal mau masuk itu, ini kayaknya kok banyak Katoliknya atau banyak bahkan mungkin teman-teman Kristianinya kayak gitu. Pernah nggak terpikir untuk aduh kayaknya males deh gitu, takutnya saya nggak diterima nih gitu? Ya, di awal sebelum mengembalikan formulir, itu ibu dan bapak itu bertanya pada saya sih, yakin mau masuk sini, ini Universitas Katolik, dan pasti nanti yang Islam sedikit atau mungkin nggak ada, gitu kan. Nah, terus saya bilang ya wes. Saya dapat beasiswa di sini daripada mengeluarkan uang lagi, nanti orang tua juga bingung untuk mencari uang lagi begitu kan. Saya siap untuk kuliah, nanti entah kedepannya bagaimana, tapi saya akan tetap dengan agama saya bilang gitu. Jadi sebelum membalikan formulir itu, jadi ketika kuliah pun di S1 ya mungkin terpikirkan saya di sini minoritas, kan? Betul. Yang sebelumnya saya menjadi mayoritas gitu. Betul. Dan ketika di sini minoritas, dan itu tidak menjadi halangan saya untuk menimba ilmu sebenarnya. Karena saya tujuan di sini kan untuk mencari ilmu, bukan
mencari hal-hal yang lain begitu. Betul. Jadi saya selalu mengambil hal-hal positif begitu. Dan apalagi di kelas saya itu yang muslim pun ada 5 atau 4 begitu. Yang lain Katolik, Kristen begitu. Tapi luar biasa teman-teman saya ini karena berbeda-beda agama begitu kita saling support. Itu yang bikin saya nyaman begitu. Kayak contohnya dulu itu ketika saya puasa, teman-teman kan sudah terbiasa bawa makan gitu kan. Nah itu mereka selalu minta izin ke saya, kemudian atau mungkin mereka akan makan di luar kalau ada saya. Jadi berusaha untuk menghargai saya ketika puasa begitu. Kemudian ketika ibadah sholat begitu, kami yang muslim juga disediakan tempat untuk ibadah. Jadi tidak menghalangi meskipun universitas Katolik begitu, kami tetap disediakan tempat ibadah untuk sholat. Jadi saya merasa tidak ada pembeda gitu ya. Juga. Dan ini yang sangat menarik ya. Saya itu kan tipe orang yang penasaran ya. Tipe orang penasaran. Jadi ketika ini masih semester awal gitu. Ketika teman-teman beribadah ya. Misa ya kita bilang. Nah, itu saya dulu nggak pakai hijab ya. Ketika S1. Jadi saya ikut misa begitu. Tetapi sebelum berangkat misa itu saya sudah dibilangin teman-teman. Ntar nanti kalau ketika misa kalau disuruh berdiri kalau teman-teman berdiri ikut berdiri aja. Tapi kalau duduk ya duduk. Tapi satu yang jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kalau kami ke depan untuk ngambil hosti, kamu nggak usah ikut. Nah itu jadi ada hal-hal tertentu. Mereka sudah ngasih warning. Nggak apa-apa ikut, tapi jangan ikuti gerakannya aja. Berdiri atau duduk. Jadi teman-teman saya itu karena saya yang penasaran ya, saya ingin ikut begitu. Dan mereka ya wis gak apa-apa, tapi diberitahu nggak boleh ini begitu. Jadi kami benar-benar support banget. Nah boro-boro ya ada pembelian, puasa aja disupport, ruangan ibadah pun ada gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga banyak nih Kak Tari Edu People atau mungkin teman-teman siswa SMA yang pernah datang ke kita tuh selalu tanya. Kenapa boleh nggak sih kalau di Univ Katolik ini kami yang beragama Muslim ataupun bahkan beragama yang lain ya, beragama Hindu, Buddha boleh nggak masuk ke sini ya? Buktinya adalah ini live example-nya ini ya, yang adalah Kak Tari ini boleh masuk kok dan bahkan disediakan beberapa kebutuhan gitu ya. Oke. Nah, habis S1 betul Bu ya, itu berarti angkatan berapa? Saya angkatan 2009. 2009. Oke, S1 2009 kemudian lanjut S2 tadi di UNESA ya. Itu tahun 2014. 2014 kemudian lanjut lagi ya S3 UNESA di tahun 2018. Kemudian barulah kembali ke sini kemudian menjadi dosen gitu ya. Nah, kenapa kok mau kembali lagi jadi dosen di sini? Ya, sebelumnya jadi dosen itu kan saya ada beberapa mencoba untuk apply di beberapa tempat begitu. Terutama yang sudah menjadi impian saya dari dulu itu saya kan ingin masuk di KPK ya, yang pemberantasan korupsi itu. Saya ikut seleksinya dulu itu. Kan se-Indonesia ada hampir 50.000 orang begitu kalau nggak salah. Kemudian diseleksi sampai pada akhirnya tinggal berapa ratus begitu harus tes lagi ke UI. Jadi saya ke sana, kemudian setelah tes UI itu tes terakhir untuk tes wawancara kalau nggak salah. Nah setelah pulang dari UI kan saya bilangnya ini nanti KPK buka cabang di Surabaya karena kan nggak boleh di luar kota ya. Terusan, nah orang tua percaya aja. Kemudian ada yang saudara itu ada yang bilang,
KPK gak mungkin buka cabang di Surabaya. Mau nggak mau ya harus keluar kota gitu ya. Dan akhirnya wis nggak usah dilanjutkan gitu. Akhirnya saya putus untuk di situ. Dan berikutnya juga saya sudah ini masuk di salah satu platform belajar secara online. Platform pendidikan online. Ya, itu sudah diterima sebenarnya, cuman tinggal bertemu dengan manajer begitu, tapi harus kembali lagi ke sana, ke Jakarta. Nah itu saya tolak juga karena waktu dan biaya juga, karena harus membiayai sendiri begitu. Nah tapi saya masih tetap kerja di sini nih. Oke, berarti selama proses itu tetap bekerja di sini ya Kak Tari. Masih menjadi asisten. Nah kemudian saya melihat bahwa saya ini perlu saya kan sudah diberi beasiswa oleh WM juga. Saya kalau nggak ada beasiswa ini nggak mungkin bisa sampai sekarang begitu, karena saya pun nggak ada pikiran untuk sampai kuliah S3. Kuliah S1 aja saya nggak terbayangkan karena memang kondisi ekonomi ya. Jadi saya kayak punya harus balas ini sih. Karena saya sudah diberi beasiswa, saya juga harus memberikan yang terbaik untuk WM juga. Dedikasi kembali. Ya. Nah, salah satunya ya itu menjadi dosen. Saya ingin mengembangkan pendidikan juga, karena saya sudah ada titik tertentu itu saya menemukan wah saya ini benar-benar senang di pendidikan. Karena ketika saya diajak Prof Anitali ke Jambi begitu, ke pedalaman, itu di dalamnya kebun sawit begitu. Mereka guru-gurunya luar biasa sekali dengan gaji yang ya sedikit 300.000 begitu. Dengan kondisi jalanan itu dari jalan yang ada aspalnya sampai ke dalam itu jaraknya 1 jam, dan itu pun masih tanah ya. Aksesnya belum belum aspal. Benar. Ya. Dan itu mereka luar biasa ini ya semangatnya. Pokoknya saya itu kayak saya kok gak bisa seperti mereka ya. Nah itu akhirnya kayak termotivasi untuk menjadi bagian untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Karena kadang mungkin kita yang tinggal di kota itu take it for granted ya. Jadi fasilitas jalan dan lain sebagainya, padahal yang di pedalaman mungkin juga semangatnya kalah mungkin ya daripada kitanya yang kalah daripada mereka gitu. Berarti semangatnya luar biasa. Dengan mungkin kembali lagi Bu ya, ini karena suatu hal yang mungkin sedikit berbeda gitu ya. Berarti pada saat Kak Tari itu masuk ke dalam fisika sebagai dosen gitu ya, tidak ada pembeda ya berarti Bu ya. Iya. Sampai sekarang pun ini yang saya rasakan ya. Jadi kami di sini itu seperti keluarga. Meskipun saya Muslim Katolik, ada yang Katolik, ada yang Kristen, atau ada yang beragama lain. Kami di sini tidak ada membedakan saya ini Islam harus ditaruh sana atau Katolik harus nggak ada. Jadi kita sama-sama berkembang di sini karena kita tujuannya kan untuk pendidikan. Jadi kita bukan memikirkan yang lain karena harus profesional ya. Kita di tempat kerja harus profesional meskipun background kita bagaimana gitu. Yang penting kita punya tujuan sama untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi satu kata juga adalah toleransi. Yes, toleransi sangat tinggi di sini. Sangat tinggi. Oke. Ini kalau di sini sangat tinggi. Menurut ini saya dari tadi manggilnya Bu Kak, ya udahlah ya Ibu ya. Jadi kalau di sini toleransinya sangat tinggi begitu ya di dalam kampus. Bagaimana dengan lingkungan sekitar? Kak Tari. Kira-kira apakah menurut Kak Tari sekarang itu toleransinya bagaimana? Nah,
ini kan lagi bulan puasa ya. Betul. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa, Bu Tari. Terima kasih. Juga untuk Edu People yang sedang berpuasa, semangat puasanya ya. Nah, Oke. ini kan bulan puasa. Kita kan sering melihat hal-hal yang viral ya. Iya, betul. Nangis, war, tajil. dan banyak yang komen. Saya itu suka Iya. komen-komen orang Daripada kontennya, komennya lebih seru ternyata. Bener. Nah, komen-komennya ini menyampaikan bahwa Ramadan tahun ini sangat indah karena ada toleransi, beragam dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya rasakan dari dulu sebenarnya. Itu yang saya rasakan dari saya kuliah di Widya Mandala. Sangat indah kan. Nah, itu yang membuat saya nyaman begitu. Bahwa meskipun kita berbeda, tapi kita kalau sudah bersama-sama itu sangat-sangat indah. Dan ya kita harus profesional ya. Kita tujuannya di sini apa, begitu background kita ya kita tetap menjadi diri kita. Iya, nggak perlu juga untuk menjadi pribadi yang menyesuaikan yang lain gitu. Dan buktinya saya sampai sekarang pun masih muslim ya. Iya. Kan kalau ada beberapa orang yang berpikiran kalau masuk ke instansi Katolik berarti harus Katolik, tidak ya. Sampai sekarang pun saya masih Islam murni. Dan bukan Islam KTP juga ya. Tapi memang saya dari dulu prinsip saya sebelum masuk di WM juga meskipun saya dari awal muslim dan teman-teman saya beragama lain ya tetap saya akan tetap menjadi muslim karena itu kan dari saya lahir juga terlahir dari keluarga muslim. Jangan sampai mengkhianati dari awal gitu kan. Dan itu menjadi pegangan saya sih, prinsip saya sampai akhirnya ya ini saya merasakan nyaman di sini dan saya masih muslim, tidak terpengaruh untuk dan mohon maaf bahkan mungkin hijab juga tetap boleh dipakai gitu ya, nggak harus dilepas dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mendengar kalau masuk instansi harus lepas hijab atau bagaimana itu, tapi saya di sini bekerja setiap hari-harinya, mengajar tiap harinya, saya pakai hijab dan tidak ada yang menegur kamu harus lepas hijab, tidak ada. Justru itu inilah yang membuat saya nyaman di sini, toleransi sangat tinggi, kita saling menghargai begitu. Kalau teman-teman dari agama lain sedang beribadah ataupun ada merayakan hari raya begitu ya. Kami yang muslim ya bergantian begitu. Kalau lebaran begitu biasanya bergantian juga. Jadi biasanya mahasiswa itu datang ke rumah begitu kan. Oh, open house nih ceritanya. Dulunya. Tapi sekarang saya menutup karena saya keluar kota. Oh, ternyata rumahnya kosong. Iya. Jadi yang datang itu justru teman-teman campur ya, ada yang muslim, ada yang non muslim ya datang untuk silaturahmi. Oke, ini episode kali ini kayaknya sangat damai, sangat tenang gitu ya, karena kuncinya adalah kenyamanan dan toleransi ternyata Edu People. Saling menghargai juga. Saling menghargai. Ini pesan terakhir nih dari buat Edu People yang mungkin takut-takut mau masuk UKWMS karena Katolik atau ya hal yang lain, boleh? Ya. Jadi teman-teman yang masih ragu apakah nanti ketika masuk di Widya Mandala harus Katolik begitu atau agama yang lain, tidak ya. Buktinya saja saya dari awal masuk S1 sampai sekarang jadi dosen pun masih muslim begitu. Dan saya pakai hijab justru di sini. Nah, itu tidak ada yang menghalangi atau menegur kalian kalau di sini dan aman begitu, lingkungan sangat mendukung, fasilitas sangat mendukung. Jadi jangan khawatir untuk kalian masuk di sini. Yang penting kita teguh terhadap prinsip kita. Jadi sebelum masuk kita kan pasti punya prinsip ya, itu harus dipegang selalu.
Itu saja. Oke, thank you so much Bu Tari dan juga teman-teman Edu People. Sekali lagi kalau masih ini nggak tahu uploadnya kapan ya tim editor ya. Kalau masih puasa gitu ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Tapi kalau sudah mungkin pasca Idul Fitri, kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Thank you so much Edu People. Kita tutup ya Bu Tari ya dengan sedikit slogannya kita gitu ya. Kalau nanti saya bilang Edu Talk by FKIP UKWMS, kita sama-sama bilang let's talk, share, and be educated. Oh, udah pinter loh ya. Sering lihat podcast. Jangan lupa subscribe ya. Nonton juga video-video kita yang lainnya. Thank you so much Edu People. See you in the next episode in Edu Talk by FKIP UKWMS. Let's talk, share, and be educated. Bye.